Gua taruh lagi di tanah, gua bikin kopi bang ke dapur. Pas habis bikin kopi ke dapur, ada yang manggil bang di kopi. Pom, Woi, apaan? Saya gituin. Apaan? Pom, Iya ini gue lagi bikinin. Ntar dulu. Gue kira temen gue bang. Sabar apa ini gue lagi bikinin. Pom. Pas nengok almarhum bang. Di samping abang. Di belakang gue bang. Di situ bang langsung gue pas nengok ke belakang begitu langsung buak mental gitu bang. Saking kagetnya bang ngeliat almarhum. Jadi posisi mukanya tuh ini cuma kelihatan giginya doang bang. Di situ warga udah pada keteror semua bang sama kayak gitu. Dan akhirnya sebutannya di situ biru. Di jalan raya itu. Di jalan raya itu biru. Si biru maksudnya. Iya si biru. Oh, mungkin karena ninjanya warna biru ya. Mamang saya juga sering bang ditampakin sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Perslo. Kali ini sob, kita berhasil ngundang Bang Asep atau Bang Gipong lagi nih. Setelah korek-korek, setelah gue tanya-tanya, ternyata Bang Asep ini masih punya pengalaman horor. Karena dulu Bang Asep aktif banget di dunia balap ya. Dunia-dunia yang dimana anak muda itu memacu adrenalin. Dan cerita kali ini ya gue berharap teman-teman semua bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini karena pengalaman orang itu bisa kita ambil pelajarannya. Apaan sih? Ngomong apaan sih? Oke, langsung aja nih kita ngobrol sama Bang Asep ini. Halo Bang Asep. Halo. Gimana kabarnya Bang Asep? Alhamdulillah Sehat ya Bang ya, Alhamdulillah. Kemarin kan Bang cerita itu benar-benar bikin merinding nih Bang. Iya. Dan kali ini Bang Asep bisa pengalaman horor ya Bang ya. Waktu balap tahun berapa Bang? Waktu mulai balap sih tahun 2005-2006 ya. 2005 udah mulai balap. Udah mulai senang-senang main motor, modif motor gitu. Pemain lama nih Iya. ternyata nih aki-aki satu ini. Oke nih Bang Asep. Dari rumah kemari nih Bang. Tadi nemu security gak di depan? Waduh bang. Nemu security? Nemu. Kata security apa Bang? Salam bang. Salam. Ternyata security temannya dia sok. Oke Bang Asep, kita kali ini tahan dulu Bang ya. Kita melanjutin ngobrol lagi ke penonton. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari. Kita berbagi pengalamannya, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah bisa di sini. Oke, pakai headsetnya, cari posisi rebahan terbaik, gaskan. Kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Asep. Halo. Gimana nih Bang, kisah pengalamannya Bang? Dari cerita yang kemarin udah gue ceritain sih sampai sekarang dan yang akan gue ceritain hari ini, gue cuma mau ngasih tahu ya cerita ini hanya diambil positifnya aja buat temen-temen yang masih suka main motor balap liar. Jadi sekarang kan udah banyak sirkuit tuh, udah banyak track-track resmi ya. Bener. Jadi resikonya terlalu besar lah. Kalau gitu. balap liar ya Bang ya. Iya, kalau balap liar tuh resikonya terlalu besar. Buat pembalap-pembalap Indonesia sih kayaknya makin oke aja gitu, makin maju ya Makin pembalap Indonesia. Jadi udah deh kalau track-track liar jangan deh, resikonya besar sekali gitu. Iya. Jatuh kalau nggak meninggoy, Cacat. cacat serem sekali. Jadi yang mau gue cerita ini sih nggak niat buat nakut-nakutin ya. Iya. Nggak nakut-nakutin pembalap atau gimana, nggak. Hanya cuma meluapkan apa yang gue rasain di saat gue pertama main motor, pertama trek-trekan liar, kayak gitu. Oke. Dan
Ya semoga buat teman-teman di rumah juga yang sering bawa motor, sering bawa kendaraan apapun itu tetap safety first ya Bang ya. Iya, betul. Dan selalu baca doa setiap mau perjalanan. Oke, langsung aja nih Bang Asep. Gimana nih kisah pengalaman horornya? Pada saat tahun 2005, 2006 kalau nggak salah, 2006 akhir ya, sebulan lagi mau tahun baru kalau nggak salah. Itu ada salah satu tempat yang terkenal lah ya di Gading ya. Sogo Nah, apa ya? bukan, Tipiko. Tipiko. Oke, saya tahu tempat itu. Iya, kalau orang-orang Serpong, orang mana, pokoknya di hobi tahun 2006-an lah, 2006-an ya hobi motor, tau lah pasti Tipiko, kayak gimana treknya. Rame ya Bang dulu. Rame. Para motor balap. Iya. Era-era Tangerang. Betul, kita nyari startnya aja kan di saat kondisi kosong nih, kita jagain dulu buat start. Kita kan nggak tahu di depannya ada kendaraan lalu lalang. Iya. Jadi buat balap itu di situ nggak trek-trek lurus aja gitu. Kadang-kadang ada lalu lalang kendaraan kita tutup gitu. Patokannya pokoknya di depan udah kayak gitu. Dan suatu hari gue udah janjian sama temen gue. Dulu bengkelnya ada di Gading Serpong ya. Namanya gue samarin aja si B. Oke. Nah sore itu gue udah janjian buat trek di Tipiko, depan Tipiko. Oh, jadi bengkel Abang sama dia balapan. Satu bengkel, Oh, satu Abang bengkel. sama si B ini satu bengkel. Balapan sama bengkel lain gitu. Singkat waktu udah malam hari ya sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah. Setengah 11 itu kan zaman jalanan Tipiko kan banyak truk-truk yang bawa truk tanah tuh yang gede-gede tuh. Oh, yang hijau itu ya? Iya, truk tanah. Di situ motor teman gue tuh F1. F1 lawannya Ninja 2 tak juga. Oke. Singkat waktu teman gue mau start nih, udah sisi pojok lah. Jadi masih ya banyak motor-motor lalu lalang lah ya. Kita nyari start tuh di saat tepat waktu yang sepi gitu. Udah sepi kita tahanin kan di belakang. Nah dia udah start. Di depan itu masih ada lalu lalang motor, mobil, tetap dia start. Dulu tuh nggak mikirin keselamatan apa yang pokoknya yang penting udah, udah. Pokoknya lu berani berarti nyali lu gede gitu. Gokil. Dan di situ pada selang berapa menit gitu ya, udah start, jarak 100 atau 200 lah ya, masih kelihatan, kedenger suara dak. Sret aja. Kita posisi nggak tahu dong siapa yang jatuh atau siapa yang kecelakaan ya kan. Karena kan banyak mobil lalu lalang kan. Dan situ macet, anak-anak lari lah pada berkerumun lah istilahnya. Kita cari tahu siapa teman kita atau musuhnya, kita nggak tahu. Akhirnya pas lihat, itu motor teman kita. Dia ada saudaranya di situ, telepon keluarganya lah ya, telepon keluarganya. Kita udah merasa khawatir lihat kondisinya. Ini udah ini bang, jadi ini kayak tinggal tengkorak doang gitu, karena kegesrut aspal gitu ya. Aspal nggak tahu kena kegesrut aspal atau kena benturan dari mobil lain, kendaraan lain, kita nggak tahu. Pokoknya sebelah ini tinggal tulang doang bang. Sebenarnya sebelah gini, cuman nggak hancur ya, cuman agak tinggal tengkorak doang gitu. Kulit daging udah habis. Singkat waktu itu dibawa ke rumah sakit salah satu yang nggak bisa gue sebutin ya bang, di daerah Tangerang juga. Akhirnya anak-anak pada datanglah ke rumah sakit tersebut. Lihat kondisinya. Dia masih ada bang, dia masih ada. Selang 2 jam orang tuanya nangis-nangis bang. Pada saat kita datang ke RS itu kan kita nggak ngebarengin sama korban bang. Iya. Pada saat korban dibawa kita nggak langsung ikut. Belakangan nyusul. Iya, belakangan nyusulnya. Itu korban maksudnya masih nafas atau masih melek atau gimana? Kayaknya masih napas, cuman pingsan bang. Pingsan, masih napas. Cuma pada saat dibawa ke rumah sakit kita nggak langsung ikut ke sana, karena kan kita dulu masih zamannya sekolah ya bang, masih zaman sekolah. Kita takut gitu, nanti gue disalahin lagi atau gimana kan. Kita mikir ke situ. Akhirnya selang waktu berapa jam atau 2 jam ya kalau nggak salah, 2 jam kita datang ke rumah sakit. Gitu juga kita datang takut-takut bang, nanti keluarganya ngomelin deh kayak gitu. Akhirnya yaudahlah kita paksain masuk aja, kita tungguin. Akhirnya kita omongin ya sama keluarganya, ini kejadiannya gimana. Kebetulan di situ gue yang ditanya bang, sama abang ya, Pong, ini kejadiannya gimana? Iya bang, biasa. Dia tuh lagi start, udah melaju. Di situ gue agak gugup bang ngomongnya, namanya masih ini kan ya remaja ya, masih agak takut banget gitu. Akhirnya di situ ada kecelakaan bang. Akhirnya kita lari
dan yang kecelakaan itu si B. Lu yakin nih dia kecelakaan nggak ada inisial atau kejahatan atau gimana? Lah kagak ada bang. Soalnya kan abangnya itu pengalaman juga bang. Soalnya kalau di sini kalau udah sering balapan sama musuh menang atau kalah, biasanya udah dempetan gini ditendang bang motornya, Oh iya. dijailin. Nah gitu kita nggak tahu bang. Waduh bang kalau di situ maaf kita nggak tahu posisinya seperti apa gitu. Saya taunya pokoknya udah ngedenger suara, dak seret aja. Tapi musuhnya enggak bang. Musuhnya enggak. Gak jatuh. Nggak jatuh musuhnya, si B doang yang jatuh. Pas kita di rumah sakit itu udah ditanya-tanya seperti itu sama abangnya, kita nggak lama ngedenger teriakan ibunya nangis. Wah gitu. Akhirnya dapat kabar di situ juga si B meninggal dunia. Di rumah sakit. Meninggal dunia di rumah sakit. Semoga arwahnya terima kasih Allah. Amin, amin. Jadi meninggalnya di rumah sakit, singkat waktu kita langsung pulang bang, izin ke abangnya. Bang maaf saya mau pulang dulu ya bang, takut dicari nama mama. Oh ya udah, gitu bang. Jadi agak sinis gimana gitu bang. Iya. Abangnya jadi agak menyesal gitu gimana ya. Singkat waktu, gue balik ke rumah. Setelah itu gue main ke bengkel teman gue lagi di daerah Batu Ceper. Oke. Gue samarin lagi namanya si A. Nah si A sama si B ini sebenarnya satu bengkel, cuman dengan bengkel yang berbeda. Cuman satu otak ya lah ya, satu otak buat nyeting motor, buat rakit-rakit motor gitu, satu otak. Cuman dia beda bengkel. Kita nongkrong di bengkel yang di Ceper. Nah di bengkelnya si A ini itu kan salah satu tempat tongkrongannya dia juga bang. Almarhum ini. Almarhum ini. Jadi kadang almarhum nongkrong di bengkel yang di Ceper, kadang yang Ceper nongkrong di bengkel almarhum. Gitu. Singkat waktu, gua kan pada main gitar gitu bang, main gitar lah nongkrong. Jadi pada nggak ikut tahlil bang, karena anak-anak takut gitu. Jadi masih gimana sih? Oh enggak, ntar gua diomelin sama ininya apa gimana gitu kan enggak. Takut disalahin ya. Takut disalahin bang. Jadi gua ngumpul-ngumpul di situ aja. Temen gua ini yang di Ceper gini ada yang nggak bisa bicara lah gitu. Nggak bisa bicara. Tunarungu ya namanya? Tunarungu lah bisa dibilang begitu. Pada saat gue ngumpul-ngumpul, dia ada bang di samping tunarungu ini, teman gue ini. Cuman dia ngasih kode, gini. Lah gue nggak ngerti bang ini apa kodenya gitu kan? Karena kan dulu nggak paham bang, nggak paham. Ini apa artinya gue nggak paham gitu. Salah satu temen gue bisa gue sebutin namanya si Apri ya. Si Apri ini lari bang, otomatis gue semua pada lari dong. Di situ gue tanya si Aprinya, lu kenapa? Gue ngeliat almarhum. Di situ gue nggak percaya bang. Awalnya gue nggak percaya dan gue nggak pernah lihat. Masa sih temen gue sendiri ngedatengin ngeganggu gue sendiri? Nggak mungkin dong. Karena di situ gue awalnya nggak percaya. Dan si Apri ini ngomong ke gue, ya udah terserah lu mau percaya mau enggak. Gua kalau bohong-bohongan ngapain sih, orang yang udah meninggal gua jailin kayak begitu, gua kerjain nggak mungkin. Tapi lu yakin gua. Dia yakin. Bentuknya apa? Pocong bro, pocong. Lah berarti yang diomongin si lagu ini, yang tunarungu ini bener dong. Ya bener. Oh ternyata tunarungu ini ngomong itu pocong bang. Dan di situ gua nggak lihat sama sekali posisinya. Dan singkat waktu besok malamnya gua nongkrong lagi bang situ, kumpul-kumpul bareng lah depan rumah gitu kan di bengkel Ceper, pada main gitar, pada ngopi, pada ngerokok apa gitu. Akhirnya kakaknya si A ini keluar bang, pingsan di depan anak-anak, pluk jatuh. Kenapa tuh? Awalnya pingsan gitu dibawa lah sama anak-anak ke dalam rumah. Dibangunin lah, dikasih minyak kayu putih, dikasih apa, pokoknya berusaha buat bangunin dia gitu bang. Akhirnya pas dia sadar dia ngomong, emang lu nggak ngelihat ada almarhum tuh di situ ikut gabung? Sama kalian? Iya. Gitu. Di saat gue main gitar, ramen gitu ngerumung, itu ada almarhum bang ternyata. Tapi gue sendiri nggak lihat, si kakaknya A ini dia ngelihat. Sampai pingsan gitu? Sampai pingsan bang. Ada almarhum di situ ikut gabung, karena di bengkel Ceper ini tempatnya dia gabung juga situ. Kadang di sana sepi, di Gading
dia situ. Oke, tempat Kadang tongkrongan. iya, kadang kita di sini sepi, kita ke sana. Selang 3 hari kita ke rumah almarhum siang-siang sama temen-temen lah ya, udah bawa motor. Dan di situ teman kita yang di bengkel Gading itu cerita juga bang. Gimana tuh ceritanya dari versi dia? Ternyata versi dia itu semenjak dia kejadian dikubur siang hari besoknya itu, malam pertamanya sampai malam ketiganya tuh teman ada yang ngeliat semua bang. Ada yang didatengin, dibilang sih versinya gue nggak tahu persis ya bang, dia hanya cerita seperti itu, gue datengin almarhum. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi ketika orang meninggal, arwahnya itu udah langsung ke menghadap yang kuasa ya bang ya. Iya betul. Jadi entah itu jin, entah itu setan yang menyerupai almarhum gitu Betul, ya. betul. Entah khorinnya dia, entah Betul. apanya dia gitu. Betul. Oke, lanjut lagi bang. Nah pas gue tanya emang datenginnya seperti apa? Wah beragam bang. Beragamnya gimana? Gue nggak paham dong. Lu asli nggak? Jangan ngada-ngada dong. Gue jadi takut nih. Beneran asli. Itu sampai sekampung tuh tenar gitu bang. Oh, Rame. heboh ya? Sempet heboh. Ya namanya meninggal yang nggak wajar ya bang. Iya, iya. Meninggal yang nggak wajar heboh. Setiap malam tuh ada yang didatengin, ada minta tolong gitu. Ada yang kesurupan adiknya, anggota keluarganya ada yang kesurupan, warga-warganya ada yang melihat dia sedang inilah, sedang itulah gitu. Hobi dia kan kadang-kadang kalau malam gitu bang, suka ngoprek-ngoprek motor sendirian bang. Iya. Nyeting-nyeting angin geng gitu bang, setiap hari. Jadi kadang-kadang ada warga yang melihat itu. Suaranya tinggi. Iya, si B itu. Merinding. Satu kampung tuh dengan kejadian itu, satu kampung tuh pada heboh. Akhirnya rembukan ngomong sama keluarganya, emang kenapa aslinya? Awalnya gimana kok bisa pada ngeliat semua? Orang tuanya sih sebenarnya agak bilang kecewa ya bang, karena anaknya yang udah nggak ada masih bisa ada ceritanya. Iya benar. Gitu. Akhirnya udah rembukan sama keluarganya, ya udah nanti kita panggil orang pintar aja gitu. Dan singkat waktu besok malamnya lagi bang, itu adanya temen gua, nggak tahu siapa namanya ya, itu kesurupan katanya. Dan sebenarnya gue di situ nggak percaya bang. Di situ sebenarnya gua nggak percaya almarhum, kok sampai segininya almarhum, karena awal pertama gua ngelihat kayak hantu apa gitu di situ bang awalnya. Dari almarhum ini jadi percayanya. Ya kita sih percaya banget sih nggak ya. Dan di situ dia singkat waktu dia kesurupan bang. Ditanya lah sama orang pintar, kenapa? Tolong, anggota tubuhnya ada yang ketinggalan. Dan di situ gue langsung berpikir dong, emang di saat memandikan jenazah ini nggak ada yang diperiksa atau gimana? Karena kan kakinya itu kan udah agak hancur bang ya, kaki telapak kakinya lah. Jadi ada salah satu sedikit dari telunjuk kaki yang putus. Nggak komplit. Tunjuk kaki bang. Tunjuk kaki sedikit lah, pas kuku lah ya di situ. Ya gue percaya nggak percaya sih, orang pintarnya ngomong gitu katanya. Akhirnya dirembukin. Ya gue sih sebenarnya nggak mau bongkar ini ya, cuman gue omongin aja lah. Maksudnya gue ngeluarin unek-unek bang. Gitu. Iya. Intinya buat pelajaran buat yang lain. Buat juga. pelajaran juga yang lain gitu kan. Jangan sampai ada kesalahan seperti ini gitu. Singkat waktu gue denger cerita dari teman gue tuh, makamnya dibongkar lagi bang. Saking nggak percayanya orang tuanya, pemakamannya dibongkar lagi. Pas diperiksa bener bang, ujung kuku, kelingking kuku kakinya nggak ada bang, sedikit. Nggak ada, sedikit. Dan di situ gua percaya nggak percaya bang. Iya. Percaya nggak percaya, kok sampai segitunya gitu. Pas dibongkarnya itu posisinya gimana ya? Teman gua nyuruh anak-anak tuh pada main ke sana. Lu ngapain sih? Bongkar pemakaman anak-anak suruh sono, emang kenapa? Ya kalau lu pengen ngeliat jenazahnya kayak gitu, ya gue nggak pengen lihat, gue udah cukup lagi pas kejadian. Udah cukup. Singkat waktu gue balik lah bang, balik. Jadi tuh anak-anak tuh nggak ada yang ikut tahlil di tempat dia, sampai ke 7 sampai ke 40 hari tuh nggak ada yang ikut tahlil bang, nggak ada yang ikut tahlil. Akhirnya gue nongkrong lah tempat biasa di CPR nongkrong. Akhirnya di situ bang, pas malam itu baru bang gue percaya.
Gue lagi main gitar bang. Main gitar anak-anak kan biasanya kan kalau lagi ngumpul, bikin kopi dong, bikin kopi dong. Nah, pada saat itu gue yang disuruh bikin kopi bang. Gue taruh lagi gitar, gue bikin kopi bang ke dapur. Pas habis bikin kopi ke dapur, ada yang manggil bang di kopi. Pong, Woi, apaan? Saya gituin. Apaan? Pong, Iya ini gue lagi bikinin. Ntar dulu. Gue kira temen gue bang. Sabar apa ini gue lagi bikinin. Pong, Pas nengok almarhum bang. Di samping abang. Di belakang gue bang. Di situ bang langsung gue pas nengok ke belakang begitu langsung buak mental gitu bang. Saking kagetnya bang ngeliat almarhum. Jadi posisi mukanya tuh ini cuma kelihatan giginya dong bang. Posisinya masih pakai baju di saat dia meninggal. Iya. Pas di saat dia kecelakaan. Di sini nih giginya cuma sebelah doang bang. Kelihatan sampai giginya, sampai rahangnya gitu ya. Iya. Itu yang bikin gua jengkang gitu bang. Saking takutnya gitu. Jadi saya kayak kagak inget sama istighfar, nggak inget bang. Langsung saya teriak. woi, 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 woi. Saya teriak gitu bang. Nggak denger saya teriak terus bang. Woi. Akhirnya di sebelah kanan saya ada panci ya bang. Panci atau apa gitu bang. Nanti gua jatuhin bang. Woi gitu. Akhirnya temen gue lari bang ke dalam. Nyamperin lu. Iya. Kenapa lu? Buset, nggak dah, gue pengen pulang aja. Akhirnya ada teman gue datang ke situ, gue langsung pulang bang. Keluar dulu langsung nyalain motor, gue pulang. Gue nggak ngomong-ngomong lagi. Gue pulang nyampe rumah, gue cerita menyokap, mah bener nggak sih orang yang udah mati bisa hidup lagi? Kata nyokap gue, ya kagak ada lah. Tapi tadi ngelihat mah, Asep ngelihat di sono. Temen yang kecelakaan meninggal kecelakaan. Itu mah mungkin dia ada yang mau disampein atau gimana. Ya namanya takut gimana kan. Selang waktu badan gua langsung gak enak bang. Meriang-meriang Kayak iya meriang-meriang gitu bang, gak enak. Mungkin kesima atau gimana ya kata nyokap gua. Kaget lah ya, baru pertama kali ngeliat gitu bang soalnya bang. Oke, 2006 Langsung itu ya. iya pertama kali ngeliat kayak gitu bang di situ. Badan gua nggak enak, terus kepala kayak berat banget gitu bang. Di situ gue sakit bang. Pas di saat gue sakit, gue kan tiduran aja bang selimutan. Itu tuh di rumah tuh sekilas kayak ada bayang gitu. Bayangan dia? Iya, ada bayangan dia. Cuman nggak berbentuk gitu bang, nggak berbentuk dia. Cuman hanya bayangan gitu. Man selebat. Gitu. Soalnya gue ingetnya gini. Kalau zaman dulu kan ada minyak rambut, sebutannya minyak rambut apa sih? Tanco apa tuh ya? Oh iya, tanco. Kalau ditaruh di rambut kan wanginya kayak gitu kan. Iya, dan gak turun-turun tuh rambut. Oke. Dia wanginya kayak gitu bang. Gue inget dia tuh hobi banget pakai minyak rambut itu. Di saat gue tiduran di kamar gitu bang ya, ada bayangan gitu, itu wangi minyak rambut tanco bang. Gue langsung inget, wah almarhum nih. Pokoknya setiap di rumah tuh gue nggak ngeliat sisi apa bentuk badan dia, enggak bang. Pas ngelihat posisi bayangan aja lewat bang, bayangan lewat pasti minyak wangi itu kecium. Akhirnya gue ngomong dong sama nyokap, mah bener nggak sih orang yang udah mati tuh kayak gini? Emang kenapa sih lu gini nih? Gue akhirnya diomelin bang sama nyokap. Emang kenapa sih lu? Ya gini mah Asep dateng di sini tiduran ada yang datang mah. Apa yang datang? Kayak bayangan gitu. Dulu kan gue masih polos banget bang ngomong. Ada bayangan kayak gitu. Wanginya wangi minyak rambut. Mana ada setan wangi minyak rambut. Kagak mah almarhum temen Asep pada saat hidup dia hobi banget pakai minyak rambut itu. Wanginya kecium banget gitu. Karena di temen tuh nggak ada yang pakai minyak rambut itu bang. Cuman dia doang. Yang sering pakai itu? Yang sering pakai itu. Masih Minyak ada? wangi tanco itu. Masih ada gak kira-kira tanco itu? Waduh kurang tahu bang saya sekarang. Oke. Nah singkat waktu gue istirahat lah bang. Gue istirahat, gue langsung dimimpin bang. Pong, lu sama teman-teman pada kemana? Kok nggak ada yang datang ke rumah gua? Gue diem aja bang, gue takut. Dia tetap ngomong kayak gitu. Emang dari hari pertama sampai ke 40 harinya gue nggak ada yang datang tahlilan bang. Singkat waktu, gue dari CPR ini ada temen gue yang mau ngorek motor di situ bang. Paling seminggu, kalau nggak salah seminggu jadi, karena lumayan ya biayanya ya. Dia mungkin orang berada, cepet jadinya bang.
Tahu Benteng Betawi kan bang? Oke, tahu ya. Tahu kan? Mungkin orang Tangerang gue tahu tuh, Jalan Polis Pelawat ya, Iya, Benteng Betawi. Benteng Betawi Yang di baru mana dulu dibikin. pada masanya tempat sirkuit. Iya, Balap betul. liar tapi. Betul bang. Nah di situ dia bikin bang. Akhirnya udah jadi pada malam itu coba dong gue pengen nyeting rasain. Udah lu mah nggak usah nyeting kata gue gitu bang. Iya. Udah lu mah nggak usah nyeting. Ini kan motor lu biarin jokinya aja yang nyeting. Soalnya kan nanti yang bawa joki bukan lu. Iya, benar. Wah, gue pengen ngerasain motor gue itu motor dia RE King bang. Dia maksa dia yang mau bawa nyeting. Oke lah kita kasih, ya udahlah bawa aja. Oke, berarti kejadian 2000 berapa tuh, Bang? RE King baru keluar itu bang 2008an bang. Dia beli langsung dijadiin 2008. Gimana tuh? 2008 itu akhirnya dia diizinin ya udahlah. Kalau mau ngerasain RE King kayak gimana larinya. Takutnya kaget doang apa gimana gitu kan. Iya. Tetep bang dia maksa, yaudah gue mau bawa. Gue inget tuh kejadian dari mulai start tuh di depan stasiun Tanah Tinggi bang. Soalnya kan di ujung depan Polres kan belum jadi bang, baru setengah-setengah. Itu dia nyeting kencang-kencangnya bang. Emang itu motor kencang banget bang. Gue lihat juga emang kencang banget. Udah, weng. Posisinya gue nggak tahu di depan tuh belum jadi gitu. Awal tahunya di depan belum jadi tuh pas temen gue kejadian di situ. Akhirnya nyubruk bang. Motornya udah keguling-guling bang. Orangnya masuk ke gorong-gorong samping. Awalnya mentok sama jalanan yang belum jadi bang. Jadi lurusan ini udah jadi segini, di sini kosong, di sini jadi. Nah tengahnya ini dia nyubruknya di situ bang. Namanya sih gue samarin aja bang, dari B juga sama. Namanya inisialnya B juga. Akhirnya ini bang, belah bang. Innalillahi. Belahnya di sini belah, di sini kayak nancep apa sih? Kayak biasa coran gitu kan ada bel-belnya bang. Bel-bel lebih. Iya, iya. Coran belum jadi kan suka ada bel lebih buat diterusin. Iya, besi-besi itu. Itu bang, nancep itu. Gila. Akhirnya anak-anak pada lari dong bang, lari lagi. Itu udah pikiran gua, ya Allah, bener aja kan begini lagi aja, gitu. Akhirnya dicariin bang, nggak ada bang orangnya. Akhirnya udah selang 10 menit ada di sebelah sono bang, di dalam gorong-gorong, dalam kali. Apa kali kecil kayak saluran air lah ya, di samping Benteng Betawi. Sampai sekarang juga masih ada saluran air. Oke. Di situ bang. Nyempil di situ jatuhnya. Nyempil di situ bang. Itu pas nyebur kita lihat-lihat itu air merah semua bang. Aduh, darah tuh. Darah semua. Itu posisi gua yang angkat bang sama temen gua. Gua bawa taikin ke atas. Nggak kebayang di posisi itu. Posisinya itu kan rumahnya nggak jauh banget bang dari Benteng Betawi. Oke. Didatengin lah sama temen gua ke keluarganya. Itu lu angkat langsung tuh, Bang? Enggak bang, posisinya masih di pinggir jalan. Gua taruh di situ, nggak gua angkat. Jadi temen gua datang ke rumah orang tuanya ngasih tahu, ya mungkin masih polos apa gimana, dia ngasih tahu langsung terbuka aja bang. Si B ini kecelakaan. Di mana? Di Jalan Baru. Dulu kan sebutannya Jalan Baru bang. Iya. Jalan Baru. Akhirnya nyokapnya pingsan bang. Itu dia anak cowok satu-satunya bang, anak tunggal. Ahli waris itu. Iya. Panci bolong buat dia semua itu, ember bolong buat dia semua. Dia anak cowok satu-satunya. Akhirnya orang tuanya pingsan, entah mamangnya atau pamannya lah gimana, datang bang situ. Langsung telepon puskesmas Tanah Tinggi, dibawalah sama mobil puskesmas Tanah Tinggi, ambulan puskesmas Tanah Tinggi, dibawa ke RSUD Tangerang mungkin ya. Iya, Tangerang juga, daerah Tangerang juga. Nah, singkat waktu di situ, gue ditahan bang sama pamannya itu. Gue ditahan nggak boleh kemana-mana dulu, jadi saksi Oke. ke orang tuanya. Karena itu bisa dibilang anak sayangan bang, Iya, iya. anak tunggal satu-satunya cowok. Dan itu sekaligus teman sekolah gue SD. Akhirnya orang tuanya udah sadar, gue ditanya sambil domelin bang. Ini kalau nggak disuruh nggak bakal gini. Nggak ada yang nyuruh bu, dia yang pengen sendiri. Si B ini, anak saya ini nggak hobi main-main motor kayak gini. Bu, itu kan motor anak ibu. Emang kemarin selama seminggu tuh motor nggak ada, seminggu atau 2 minggu ya dibilang. Nggak ada motor. Tapi kenyataannya tuh di bengkel tuh cuma seminggu bang. Iya bu, seminggu ada di bengkel. Cuman kita alasannya ada yang rusak, makanya dibenerin. Nah, selesai bener, si B ini ngebawa motornya bu, saya gituin. Saya nggak tahu dia mau balap atau gimana, orang bukan balapan kok. Dia cuman jajal motor udah enak apa belum, karena rusak katanya. Iya. Enggak, kalau nggak balapan nggak kayak gini, gitu bang.
tetep bang, ngomong sambil teriak-teriak bang. Gue diomelin habis-habisan. Mekanik ini yang punya bengkel di CPR ini, si A, akhirnya, udahlah, kita berhenti aja. Berhenti apaan lu? Berhenti main-main motor balap-balapan gini. Gue takut tangkap polisi, dia bilang gitu. Iya. Lah nggak ada masalahnya bro sama polisi. Masa gue jadi bantalan terus sih? Gitu. Gue kan cuman kerja, nyari duit, gitu kan. Buat sampingan. Di situ orang tuanya tetep bang nangis terus bang di situ bang, nggak mau pergi di depan anaknya ini. Selang 10 menit atau 20 menit ibunya itu senyum-senyum sendiri. Mungkin depresi atau gimana ya, gua nggak ngerti. Depresi atau gimana gua nggak ngerti. Dan bahkan sampai tahun 2012 atau berapa gitu ya, ibunya agak kena gangguan, gangguan kejiwaan. Setelah tinggal anaknya itu. Karena anak satu-satunya. Cuman sampai sekarang sih gua nggak tahu kabarnya ya. Iya. Nggak tahu kabarnya, cuman pas tahu kabar tuh sampai 2012 atau 14 gitu. Nah, ada lagi bang cerita. Pas selesai, udah tuh bang, gue lepas kontak, gue nggak mau main-main motor lagi bang. Oke. Nah, si almarhum ini, yang si B ini yang di Jalan Baru ini bang, entah itu gue halo atau gimana bang, ceritanya gue mau mandi bang. Gue mau mandi tuh di air tuh bayangan muka dia bang. Di air tuh di bak itu bayangan muka dia. Pada posisi gue angkat. Ininya sebelah nih udah ke dalam bang. Ininya bolong gitu. Pada bolong karena kena behel kali ya. Itu gue mikirnya, wah ini mah halusinasi kali karena gue yang ngangkat apa gimana. Tapi pas gue liat di air gitu, dia senyum bang. Dan akhirnya di situ gue nggak takut karena dia senyum. Ya udahlah gue mandi biasa, halusinasi kali gue nih. Ntar gue gila lagi, gitu kan. Dan gue ada cerita lagi pas setelah itu, udah tuh gue udah nggak main motor dan gue main catur bang. Itu sempat pensiun bang waktu itu. Pensiun dulu bang. Kejadian itu. Iya pensiun dulu. Sebentar tapi. Iya sebentar. Karena gue abis domain sama nyokap bang. Iya. Habis gue domain sama nyokap. Pasti kisruh kejadian itu. Iya, sampai motor kan dijual bang. Oh motor lu bang? Iya, satu-satunya tuh motor satu-satunya punya ya buat sekolah, buat apa kayak gitu. Iya. Hobi itu gila ya dampaknya ya ke orang tua ya bang ya. Maksudnya ketika orang tua ditinggalkan anak seperti itu kan mungkin karena anak satu-satunya kali bang. Iya. Cowok satu-satunya. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati ya. Apalagi buat teman-teman yang masih joki nih sekarang nih masih aktif. Ya ada keluarga yang nunggu di rumah. Iya betul. Dan ada kejadian lagi di tahun 2014 bang. Jadi ceritanya gua kan udah nggak boleh kemana-mana bang. Semenjak gua pensiun lah, bisa dibilang pensiun ya, gua nggak boleh main motor lagi menyokap. Gua main cuma di lingkar-lingkaran dekat tetangga aja. Dan di situ ada orang perantau bang, orang Jawa. Dan gua main catur di situ bang sama dia. Emang keseringan gua kadang-kadang main catur bang. Main catur-catur, main catur kala cocoretan lah gitu. Dia jam 3:30 tuh ditelepon sama istrinya bang. Dia minta jemput pulang kerja gitu ya. Itu nama yang perantau itu siapa namanya bang? Namanya Angga bang. Oh Angga. Angga. Dia orang Jawa. Dia ditelepon sama istrinya. Udah kayaknya ada problem gitu bang. Ada problem. Dia lagi main catur. Ditelepon udah ada problem lah gitu. Oh debat di telepon. Debat. Yaudah, ntar dulu. Bentar lagi. Gitu. Cuman di situ gua nggak tahu ada masalah apa dan gua nggak tahu urusannya kan. Karena itu urusan keluarga ya. Karena gue tuh di situ bisa dibilang masih ada-adaan lah gitu. Dia udah berkeluarga. Dan akhirnya singkat waktu dia pergi bang. Udah, Pong, gue mau jemput istri gue dulu. Ribet nih kalau belum dijemput gitu. Biarin gue jemput dulu. Dan akhirnya saya beresin catur. Dia manasin motor keluar. Selang 25 menit atau 20 menit itu kan di depan gang gua kan jalan raya bang langsung ya. Jalan raya. Di situ kan ada warung lah. Warung itu masih ada saudara lah sama gua. Ada di situ kecelakaan bang. Dan gua taunya dari penjaga warung ini yang di pom bensin ini. Rumah gua kan masuk pom bensin bang sampingnya. Dan di situ dia lari bang ke dalam ke belakang pom bensin lah ya. Karena di situ kan banyak orang perantau ya yang ngontrak-ngontrak. Ada yang kenal motor biru nggak? Motor biru. Motor apa mang? Motor Ninja biru. Motor Ninja biru masih Angga. Orang mana? Ya orang ini yang ngontrak di sini, orang Jawa. No, kecelakaan di depan. Bener mang. Beneran. Anggota keluarganya mana? Ya orang di sini tinggal sama istrinya doang. Dia orang perantau. Akhirnya singkat waktu gue ke depan bang. Sama mamang gue ini ke depan.
Akhirnya pak ke depan, mang itu apaan? Lah itu dagingnya lah. Oh, Dagingnya bang. kenapa emang? Dia jadi pas mau nyebrang itu entah kepleset apa gimana, kata mamang gua ke lindes kontainer bang. Sama motor-motor ke lindes kontainer. Dan di situ mamang gua dengan PD-nya bawa plastik, masukin bang daging-daging yang pecah-pecahnya gitu bang, diplastikin. Diplastikin. Sebelum polisi datang ya, aparat belum datang, dia diplastikin bang. Baik plastikin. Dia mau nguntin yang ada aja bang. Itu posisi almarhum masih di ban atau udah Di bawah ban. masih kelindes itu? Di bawah ban. Dia namanya tidur di pinggir jalan, dagang di pinggir jalan, jadi warung itu bisa buat tidur juga bang. Jadi setiap kecelakaan pasti dia utamanya dia pasti tahu, gitu. Singkat waktu dia lagi masukin daging serpian daging itu ke plastik, udah diikat, aparat kepolisian baru datang lah, baru ditutupin bang. Oke. Akhirnya dibawa, ditekin ke losbak. Dulu kan langsung ditekin mobil losbak bang, mobil patroli, dipasukin, dibawa ke RSUD. Di situ mamang gue jadi saksi awal kejadiannya seperti apa. Kejadiannya pada saat dia mau nyebrang, kepleset bang, ada mobil kontainer. Kelindes lah di situ, kelindes udah akhirnya dipulangin ke Jawa bang. Meninggal? Siapa meninggal di tempat bang? Meninggal di tempat dipulangin ke Jawa. Nah lebih seremnya lagi bang, istrinya pada saat tahu itu dia nggak ikut pulang bang ke Jawa. Tetap di Tangerang. Tetap di Tangerang dulu sehari. Karena dia bilang mau nungguin orang tuanya. Mau nungguin orang tuanya datang ke situ karena orang tuanya ada di daerah Cengkareng atau Kalideres gitu bang. Dia mau balik bareng, jadi nggak bareng sama jenazah. Malamnya itu kan pasti ditalilin bang sama RT. Biasanya sama RT ya udah kita selamatin aja, tahlilan dulu aja sehari atau gimana buat ngedoain almarhum. Singkat waktu kita pada tahlilan bang di situ. Pas malam hari itu juga bang, selesai tahlilan biasanya kan ada yang ngopi ngerokok lah sampai pada begadang gitu kan bang. Itu almarhum ada bang. Di lingkungan itu. Tahlilan itu? Di lingkungan tahlilan itu bang. Karena mungkin istrinya masih ada di situ kali bang ya. Istrinya langsung teriak bang, Pak, gitu. Lagi jadi yang di situ tuh aneh lah, kenapa? Ada suami saya, jadi ngomong saya Indonesiain aja kan, dia ngomong Jawa ya. Ada suami saya, mana? Ada suami saya. Ah bohong kali, beneran ada suami saya. Kemana? Ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam rumah. Kita kan posisinya kan ada di luar rumah bang. Posisinya ada di teras gitu kan. Dia kontrakan kan, ada ke dalam rumah. Kita cari bang dalam rumah, nggak ada bang. Akhirnya istrinya itu punya keniatan nggak mau balik dulu bang, karena orang tuanya belum datang, sampai datang pun dia nggak mau balik dulu bang. Nggak mau balik ke Jawa maksudnya? Nggak mau balik ke Jawa dulu, karena di situ karena dia penasaran bang, jadi kayak model penasaran, ada suaminya masih ada di situ. Akhirnya ditanyalah sama RT, Mbak, tadi beneran ngeliat suaminya? Beneran Pak RT, saya ngeliat suami saya di sini. Anak-anak dan warga situ mikirnya, halusinasi. Mungkin karena habis kejadian namanya seorang istri sama suaminya ya. Masih belum bisa move on gitu ya. Singkat waktu, saya kan sering main catur sama dia nih bang. Akhirnya saya pulang lah bang. Dari rumah ini kan ke rumah saya gang agak gelap bang. Gang kecil, belok kanan, gang kecil lagi. Di situ saya amprokan sama dia bang. Sama siapa? Sama almarhum ini. Amprokan saya sama dia. Gimana tuh? Itu posisi matanya nggak ada sebelah bang. Akhirnya saya mau pulang nggak jadi. Balik lagi bang ke tempat tahlil. Balik lagi ke tempat tahlil, saya teriak-teriak sambil nangis. Ada almarhum. Lu beneran aja, kata RT gitu. Lu beneran Pak RT. Bohong lah lu, terserah. Saya gituin. Saya nggak mau pulang, saya takut. Lu lihatnya gimana? Matanya nggak ada sebelah. Pas singkat waktu, mamang gue dipanggil sama RT. Karena dia kan ada kejadian yang pertama, dia ya bang yang melihat kan mungutin dagingnya, apanya. Ditanya, mamang lah, tadi almarhum seperti apa kejadiannya? Apa ada yang ketinggalan organ tubuhnya? Apa gimana? Dibilang ini, organ tubuhnya mah udah hancur, pasti banyak lah yang ketinggalan. Orang udah hancur kayak gitu kan. Maksudnya,
ini ponakan lu abis lihat gitu. Wah beneran mah ngelihat. Apa yang lu lihat? Matanya nggak ada sebelah. Dan inget-inget mamang gue di situ. Tapi kan mukanya udah gepeng, kelindas banget itu mukanya udah gepeng bang. Otomatis matanya juga udah nggak mikirin mata. Maksudnya gini bang? Iya, kinjek bannya itu pas posisi di sini bang, miring begini. Jadi yang dipungutin tuh bukan daging badan, bukan apa, pala bang, polo. Dia di situ ditegesin sama RT. Coba inget-ingetin gimana? Ya, tetep mamang saya tuh kekeh. Ya nggak tahu, namanya yang ada aja ya gue masukin lah ke plastik. Plastiknya itu di mana? Ya kan udah dibawa sama aparat. Sekali nama jenazah waktu itu. Iya. Nah pada saat itu ditanyalah aparat ini, ditanya. Kita datang ke Polres ya, tanya aparat ini, Pak jenazahnya waktu sebelum dipulangin ditaruh di mana Pak? Di rumah sakit Pak, emang ada apa? Mungkin takutnya ada yang ketinggalan atau gimana, bener Bang. Pas di rumah sakit itu plastiknya nggak kebawa pulang. Oh yang sama mamang diambil itu plastik itu? Plastik itu nggak kebawa pulang. Dan dilihat udah bau bang, udah 2 hari. Itu ditaruh di mana bang plastiknya itu? Waduh, kalau plastiknya sih gua nggak tahu pasti bang. Yang jelas ketinggalan, akhirnya dibawa pulang sama RT. Oh iya. Dibawa pulang sama RT. Kebenaran istrinya kan masih ada. Ya udah, dari istrinya itu pulang ke Jawa bawa itu bang. Bawa plastik itu? Bawa plastik itu. Oke, plastiknya. Dia kekeh mau dibawa pulang ke Jawa, dimakamin di sana. Jadi nyusul gitu bang. Iya nyusul. Di situ warga udah pada keteror semua bang, sama kayak gitu. Dan akhirnya sebutannya di situ biru. Di jalan raya itu? Di jalan raya itu biru. Si biru maksudnya? Iya, si biru. Oh mungkin karena ninjanya warna biru ya? Mamang saya juga sering bang ditampakin sama dia. Maksudnya gimana tuh? Tampakin motor atau tampakin almarhumnya ini. Selang 2 hari atau 3 hari dia bilang berterima kasih bang, karena dia orang pertama yang ada di tempat kejadian. Nemuin si mamang? Nemuin mamang saya ini. Mamang saya ini bisa disebut gimana ya, udah sering banget bang, itu udah kayak makanan sehari-hari lah kalau ada yang kecelakaan di depan gitu. Iya. Karena kan posisi dia warung di depan Honda tuh ada warung kecil bang, bisa dibuat pakai tidur. Nah depan tuh kan jalan raya bang. Iya, jadi setiap kecelakaan apapun dia pasti tahu, orang pertama yang tahu. Ada di kejadian, pasti tahu dia. Mungkin warga-warga Tanah Tinggi dan sekitarnya tuh yang jalur dan Mogot ya, sana itu tahu lah tempat itu ya. Iya, tahu bang. Pasti tahu lah. Terus setelah itu pas dia ketemu sama si mamang gimana lagi tuh bang? Dia cuma ngucapin berterima kasih aja sih. Terima kasih. Tapi tetap bang, yang punya rumah kontrakannya ini tetap suka masih nemuin dia. Karena yang kontrakan ini, yang punyanya ini gimana ya, dibilang ya takut nih, siapa sih bang yang berani ngeliat kayak gitu bang? Iya. Ya kan? Pas didatengin tuh ketemu bang sama dia pingsan. Dia pingsan. Dan ternyata pada saat kejadian itu istrinya pulang ke kampung, ke Jawa, dia tuh almarhum ini tuh udah janji selang 3 hari atau 4 hari dia bayar angsuran kontrakan. Iya. Di situ bang. Baru tahu dari pemilik rumah. Iya. Jadi yang punya kontrakan itu didatengin bang, pingsan. Jadi belum sempet interaksi kayak gitu. Langsung pingsan gitu aja. Pingsan begitu aja. Akhirnya gila nih Bang Sep, serem banget masalah. Di Tanah Tinggi kan banyak orang-orang kayak orang-orang pinter lah gitu ya. Akhirnya pada ngumpul lah di rumah situ. Akhirnya ya gue sih percaya nggak percaya. Interaksi di situ orang pinternya itu ya udah katanya ikhlasin aja lah. Orang udah nggak ada. Ikhlasin dari dalam hati ngomongnya. Ngomong ke istrinya maksudnya? Ke punya kontrakan ini. Ini kan iya. kita ngumpulnya di yang pemilik kontrakan. Oke. Jadi hitungannya kita nolongin dia lah gitu ya. Masih didatengin aja karena dia datang pingsan kayak gitu bang. Oh ikhlasin masalah uang maksudnya? Masalah uang. Dia kan udah janji katanya, Bu, sebelum 4 hari atau 3 hari saya janji bayar uang kontrakan. Oke. Sebelum dia bayar uang kontrakan, kejadian kecelakaan bang, meninggal kan. Jadi orang Tanah Tinggi, kampung Tanah Tinggi tuh pada saat ngelihat dia tuh kayak gitu bang. Posisinya gitu, matanya nggak ada sebelah. Sampai di Tanah Tinggi tuh itu yang disebut biru tuh dari orang Tanah Tinggi bang. Sering muncul dia di situ. Itu awalnya gara-gara dia udah janji mau bayar uang kontrakan dan keburu meninggal duluan.
Dan sekarang masih neror bang sosok itu? Kalau sekarang sih kayaknya udah enggak, Bang. Udah enggak ya? Udah enggak, karena kan mungkin udah diikhlasin juga sama yang punya rumah. Di situ udah bisa gimana ya, kampung tuh udah rame banget. Ramenya karena ada si biru itu. Si biru ya? Iya. Nah nih Bang Asep, kan yang pertama tadi tuh yang pas balap liar di Tipiko itu Bang Iya, ya, tahun 2006. Itu kan jalan raya, itu kan jalan raya besarnya kan Bang? Iya, jalan raya besar Pabrik utama. Toto apa-apa gitu ya? Itu pas posisi setara sih biasanya depan Tipiko. Tipiko ya? Tipiko sekali. Ya, berarti yang arah ke Tangerang ya? Iya. Oke, seberangnya ya. Pas kejadian itu yang si korban nabrak itu Bang, dia sempat nabrak orang lagi gak Bang? Dia hanya nabrak mobil, Bang. Nabrak mobil? Mobil kayak mobil apa sih? Engkel gitu, Bang. Oke. Kayak mobil engkel. Tapi si mobil itu nggak ada korban dari mobil? Nggak ada korban dari mobil. Karena dia nabraknya ke posisi dari belakang, Bang. Oh. Terus pas lawan itu, lawan abang itu waktu bukan lawan ya waktu Iya, itu ya. lawan. Dia langsung kabur atau yang ikut bantu Bang? Langsung jalan aja, Bang, udah. Langsung jalan aja. Karena kan gimana ya, kalau di situ kan terkenalnya kayak gitu, Bang. Kalau kita udah sering balapan di situ, udah menang atau kalah, apalagi kita sering menang, Bang. Oke. Itu pasti dijailin, Bang. Oh, jadi jalan kayak gitu ditendang ya? Caranya kayak gitu. Oh, gitu ya. Gede juga resikonya ternyata ya. Makanya kebanyakan di situ kan cara balapnya tuh nggak langsung jalan kosong, Bang. Kalau jalan kosong jadi seolah-olah dia punya spare buat jahil atau gimana. Makanya barbarnya tuh di situ banyak kendaraan lalu lalang, tetap jadi jaraknya dia jauh gitu. Kalau dia net jahat kan susah, Bang. Iya, benar-benar. Yang penting dia zamannya tuh patokannya tuh, patokan di sini. Kayak gitu, Bang. Finishnya gitu. Iya, jadi kayak balap-balapan ngada-ngada sendiri lah gitu. Pokoknya finish di sini, kayak gitu. Dan hingga akhirnya Bang main drag tuh ya. Iya, akhirnya main drag. Nah, terus setelah kejadian yang tadi Abang teman almarhum si Angga itu yang Eric King meninggal kan sempat pensiun tuh. Iya. Nah, terus sempat aktif lagi tahun berapa tuh Bang Asep? Aktif lagi tahun 2016. 16 ya. Dan setelah itu kejadian lah yang kemarin Bang Asep cerita itu ya. Betul. 2016 saya aktif lagi. Bengkel juga udah pindah. Tahun 2017 main. Oke, dan emang sih kalau kisah tentang balap liar itu nggak ada habisnya Bang. Betul. Karena gue pribadi pun dulu pernah, bukan pelaku sih, pernah ikut lah ya, punya motor Satria 2 tak kotak gitu kan. Truk juga 2 tahunan lah punya. Dan banyak lah sering dengar kayak ya kecelakaan, terus ya gentayangan lah kayak gitu sering banget. Di Jakarta juga banyak tuh, Jakarta Barat gitu kan, ya kayak di CNI, terus betul. Kawan Lama, CNI, terus Ring Road, Iya. terus di daerah Kapuk juga, di depan rumah saya pun dan Mogot itu sering Bang pada balapan dan meninggal. Dan waktu itu jadi curhat juga nih Bang. Masalahnya gue juga punya kisah pengalaman balap gitu Bang ya. Sering dikit ya Bang Asep ya. Siap. Dan ini Bang di depan rumah dan Mogot nih Bang. Itu emang jalur itu lumayan asik lah kalau buat trek. Karena ada 3 marka gede, jalan 1, 2, 3 marka, 2 jalur. 3 marka. Itu tahun 2011 Bang. Motor Ninja, yang satu orang Kemayoran, yang satu orang daerah saya gitu kan bengkelnya. Main di situ tuh. Main pas setar, yang orang Kemayoran jatuh Bang, kubrak. Tapi kita nggak tahu nih, karena dibawa ke rumah sakit katanya masih hidup. Nah, tapi selang 4 hari gentayangan Bang. Gentayangannya di jembatan dekat rumah saya Bang Asep. Gitu. Gentayangan kayak duduk gitu kan. Tapi mukanya hancur. Jadi ngeliat itu orang-orang pulang kerja Bang Asep. Yang ngeliat tuh kayak orang shift 3 gitu kan, pulang jam 12 malam. Ngeliat orang hancur mukanya. Setelah kejadian itu Bang Asep. Dan kayak pas dengan kisah Bang Asep itu, jadi flashback. Iya. Iya, kadang-kadang kalau emang diceritain juga tentang yang si biru itu kan banyak orang di depannya kan banyak pabrik. Iya. Itu kadang-kadang banyak yang ngeliat. Sosok dia tuh banyak banget yang ngeliat. Cuman ya sama warga, ya mau gimana ya, warga aja suka pada ngeliat gitu kan. Iya. Jadi kayak malah, ya udahlah. Iya. Ya mau gimana lagi kan, kita mau ngusirnya juga nggak bisa, caranya gimana. Balap liar yang benar-benar makan resiko ya Bang. Iya. Tapi nih Bang, dulu pas Bang Asep zaman muda nih, nah, mungkin ya teman-teman ada yang penasaran juga ya, kenapa sih lu pengen jadi joki Bang? Awal mulanya sih ikut-ikutan nonton. Oke. Awal mulanya nonton, ngeliat temen, kayaknya seru juga nih. Tapi awal itu gua nggak punya motor Bang. Oke. Awal itu belum punya motor, seru banget nih. Akhirnya adalah motor abang lah ya, motor abang. Langsung gue modif aja tanpa ngomong. Gokil ya. Iya, langsung gue modif tanpa ngomong.
saking pengen punya motor kayak gitu. Iya, iya. Padahal motornya jelek banget bang. Heeh. Iya, padahal motor jelek banget, udah nggak ada kerangkanya kayak gitu. Yang bagus udah kerusakin. Udah bagus itu namanya bikin Iya. rak. Heeh. Kalau kata dealer mah dirusak-rusakin, tapi Iya. kalau bengkel mah dibagusin. Heeh, betul. Akhirnya Ayam jago. ya udah dari situ gua hobi-hobi. Gue juga pernah kecelakaan juga. Pernah kecelakaan, cuman nggak sedang balap ya, nggak. Cuman lagi nyeting aja, baru nyeting. Baru pertama-tama bisa lah ya, baru pertama-tama bisa start. Iya. Itu pas start dia berbalik bang motornya. Wow, ngangkat gitu. Iya. Berat. Baru pertama bisa start di situ. Akhirnya belajar di situ. Makanya gue pakai motor sendiri. Akhirnya baru pertama start, dia pas digentak langsung ya dia berbalik bang. Tanpa diangkat dia ngangkat sendiri gitu. Angkat sendiri. Iya. Dan sekarang Bang Asep nih, detik ini pas Bang Asep masih duduk sini, masih sering balap Bang? Udah jarang sih. Bang. Jarang ya Bang ya? Iya, udah jarang. Semenjak banyak kejadian teman, terus kan kita ngambil positifnya aja buat teman-teman yang masih hobi balap. Sekarang kan zamannya sirkuit udah ada bang. Bener, Jadi udah banyak banget iya, Bang, tempat-tempat resmi gitu. udah banyak. Jadi gimana ya? Buat nyalurin hobi mungkin ya? Nyalurin hobi sih boleh bang. Cuman kayaknya kalau buat sekarang balap liar gitu kayaknya udah nggak zaman banget gitu bang. Bener sih Bang kayaknya Iya. sih. Bener. Kalau saran gue sih buat teman-teman yang masih hobi balap, udah masuk sirkuit aja deh. Kalau pengen tes-tes nyali atau gimana gitu. Bener, langsung resmi ya Bang? Iya langsung resmi Siapa aja. tahu jadi pembalap internasional. Betul bang. Ada di motor GP. Jadi kan kalau balap liar itu kan resikonya bang. Bener-bener. Dan yang setelah Bang Asep cerita berkali-kali gitu ya, entah kemarin, entah sekarang, yang gue sedih itu ketika, maaf ya Bang, ketika si joki meninggal jatuh. Yang tragis itu orang tuanya Bang. Iya. Ngerasa kehilangan ya. Iya udah pasti. Itu. Ya, kita harus pikir dampaknya gitu. Iya. Dari egonya kita, egoisnya kita, hobi kita, ketika kita kenapa-napa, orang tua yang kena ya Bang. Iya betul. Dan keluarga. Dan nih Bang Asep, sekali lagi nih Bang, punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih Bang? Yang mungkin yang sering main jalan raya atau gimana. Karena ya mungkin bukan Bang Asep aja joki Indonesia ya, maksudnya banyak joki. Cuman kan di sini ada Bang Asep yang pernah jadi saksi mata, ada di TKP gitu kan, dan pernah menjadi pelaku. Bung, jarak gope bos, senggol dong. Jarak 200 nih bos. Punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman Ada di rumah? sih. Dari joki Tangerang nih sob. Buat teman-teman sih saran gua udah deh berhenti deh kalau buat balap-balap liar gitu. Karena gimana ya, resikonya terlalu besar gitu. Dan gak ada asuransinya juga. Nah itu bener nggak? Kita sayangin lah sama badan kita sendiri ya. Ini gue kan cerita di sini kan bukan buat nakutin atau gimana bang. Buat kasih contoh aja lah, kita ambil hal positifnya aja. Iya betul Bang Asep. Gitu. Jadi buat temen-temen yang masih hobi balap, udah deh jangan main-main balap-balap liar. Iya karena merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Iya betul. Karena jalan raya siapa tahu ada orang lewat kita tabrak dah. Betul betul. Kisah ini benar-benar serem banget sob, dari awal sampai merinding. Apalagi ketika pas disebutin ada ya jenazah yang bercecer gitu kan, dicomot-comotin sama mamanya. Itu benar-benar kayak di sini enak, di sini langsung nggak kebayang betapa seremnya gitu. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Asep ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, buat teman-teman semua tetap berhati-hati, tetap waspada karena nyawa dan ya ajal kita nggak ada tahu, entah di mana, entah kapan, entah dengan cara apa. Jadi berbuat baiklah selagi bisa. Dan buat teman-teman di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang kaum rebahan kayak gue, jangan lupa mandi pagi. Karena mandi pagi suatu hal yang sulit buat kaum rebahan. Mager. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asep. Oke.